warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Yuda Aryo Sudibyo, SE MSc PhD. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Ibu Istiqomah, SE MSc PhD. Kemudian yang kami hormati pula Ketua Tim MBKM FEB Unsud Bapak Dr. Agus Arifin, SE MSc, serta Bapak Bio Hadi Kusuma selaku narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Tim MBKM dan seluruh mahasiswa peserta sosialisasi magang kewirausahaan 2023 di pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dengan keadaan yang sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua nantinya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Baik Bapak Ibu, untuk acara di pagi hari ini yaitu sosialisasi terkait magang kewirausahaan. Untuk susunan acara di pagi hari ini, yang pertama nanti ada sambutan dari Ibu Istri, kemudian ada pengarahan dari Ketua Tim MBKM yaitu Bapak Agus Arifin, serta langsung akan disampaikan gambaran mengenai magang kewirausahaan dari Bapak Bio Hadi Kusuma. Baik Bapak Ibu semua, untuk memulai acara di pagi hari ini dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya langsung saja sambutan dari Bu Istiqomah yang akan menyampaikan sambutan dan juga semangat untuk mahasiswa nanti, karena tentunya kalau disemangati Bu Isti nanti program dari magang kewirausahaan ini diharapkan akan banyak diikuti oleh mahasiswa. Monggo Bu Isti langsung saja. Terima kasih waktunya Mbak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Bio udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa dan baru saja mendapatkan musibah ya Mas, mudah-mudahan semua diberikan kesabaran. Terima kasih juga kepada tim MBKM yang sudah memfasilitasi kegiatan pada hari ini dan semua mahasiswa, ini mungkin semuanya angkatan 2020 ya, atau 2020 ke atas. Jadi perkenalan saya dengan Mas Bio itu enggak sengaja, tapi ini perkenalan yang insya Allah membawa berkah ya Mas, amin. Berkah buat FEB. Nanti panjang lah ya ceritanya, dari nggak sengaja dimasukkan ke grup. Tapi Mas Bio mungkin nggak enak mau keluar, akhirnya terpaksa bertahan ya, seperti itu perkenalannya. Kemudian kopi darat, ngobrol, wah cocok banget ini, gitu. Dan beliau menawarkan kegiatan yang sangat luar biasa ini seunsut ya baru ada di FEB ini. Gitu. Kalau dikasih kabar ke fakultas lain pasti kita ikut dong, nggak bisa, FEB dulu. Banyak, kalau ditawani sih banyak yang mau ikut ya. Memang ini luar biasa lah, dituntut kreativitas, dan kreativitas itu bisa juga berbasis kebetulan gitu. Kebetulan banget berkenalan dengan Mas Bio sehingga FEB bisa punya program MBKM kewirausahaan yang satu-satunya di Unsud. Mungkin di UGM juga baru ada di Fakultas Teknik mungkin ya Mas Bio, atau di yang lain juga. Karena membentuk pengusaha itu jelas butuh mentornya yang luar biasa banget. Nih saya udah bilang nih, di sini Mas Rizky udah gabung belum ya? Rizky itu udah bolak-balik nanya, Bu, kapan pendaftaran yang di Mas Bio, Bu? Kapan? Karena untuk ikut magangnya Mas Bio ini kan harus benar-benar yang tahan banting gitu. Jadi nanti yang dinilai tuh struggle hidupmu tuh seperti apa gitu ya. Struggle paling berat dalam hidupmu itu seperti apa gitu. Kalau hidup kalian baik-baik saja ya, yang iya disayang orang tua gitu ya, secara materi, secara kasih sayang terpenuhi, nggak pernah ngerti perjuangan hidup, itu agak susah diterima sepertinya ya Mas. Jadi karena ya jadi pengusaha itu harus benar-benar mentalnya sangat kuat, terbiasa dengan ups and downs. Hidup itu
harus selalu diperjuangkan, never give up. Itu sebenarnya itu semangat Sudirman banget ya. Apa sih Mas Ipin? Tadinya kelalen. Maju terus, terus, pantang menyerah. mundur. Terus apa maning? Pantang mundur, tak kenal menyerah gitu, Bu. Oh iya salah. Maju terus, pantang mundur, tak kenal menyerah. Itu Mas Bio, itu jadi yang dicontohkan Jenderal Sudirman kan seperti itu. Jadi diharapkan generasi Sudirman seperti itu, dan itu cocok banget dengan kegiatan ini. Ini memang tidak untuk semua mahasiswa ya. Kalau yang mahasiswa pinginnya saya dapat pengalaman, enggak, ini much more than that kayak gitu. Karena benar-benar membentuk kalian menjadi manusia baru. Seperti itu. Nah, jadi bagi para mahasiswa yang kesana gitu ya, ini entah sebagai pemberdaya, sebagai pengusaha, itu kan harus sangat tough gitu. Insya Allah bisa, kalian akan mendapatkan skill, kompetensi-kompetensi tersebut yang jelas susah sekali diperoleh di tempat lain ya, di kuliah ataupun di magang-magang yang lain ya, yang nggak ada yang seperti ini. Jadi mari kita belajar bersama dari Mas Bio. Terima kasih Mbak Lina, saya kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Isti. Nah, ini teman-teman. Jadi sudah disampaikan nih Bu Isti oleh Bu Isti dari awal ya. Ini bagi teman-teman yang tahan banting ini. Ini ada ini Mbak Lina nih. Mas Bio ngasih ini nih link YouTube-nya. Oh iya. Testimoni peserta magang terdahulu. Nanti di ini ya sambil dibaca-baca. Ya, silakan itu teman-teman bisa ditonton. Spill. Sudah dikasih link ya sama Pak Bio untuk melihat apa itu tentang Bio Hadi Kusuma nggih Pak, nama usahanya berarti nggih. Nggih. Panjang. BHMTC. Kenapa Pak? BHMTC. BHMTC kalau bahasa Indonesianya. TC. Bio Hadi Kusuma. Manajemen Training and Consulting. Manajemen Training and Consulting. Oke. Baik, terima kasih informasinya Pak Bio. Kemudian mungkin saya mohon izin untuk melanjutkan acara selanjutnya, sambutan dan pengarahan dari Ketua Tim MBKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Monggo Pak Agus Arifin untuk dapat menyampaikan arahan untuk mahasiswa. Nggih, matur nuwun Mbak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sini ada Pak Yuda Aryo PhD. Mohon izin Mas Yuda. Tadi saya izin ke beliau. Monggo. Nggih. Yang saya hormati Ibu Istiqomah PhD selaku Wakil Dekan 3. Yang saya hormati utama pada Mas Bio yang telah berkenan hadir, menyempatkan waktu dan semuanya untuk join memberikan sosialisasi kepada para mahasiswa. Tidak lupa kepada Bapak Ibu tim MBKM. Di sini ada Korprodi Bu Dwita, mungkin nanti Bu Aah akan menyusul untuk manajemen dan ekonomi bangunan. Dan juga untuk para mahasiswa yang sebenarnya itu sudah banyak yang menanti-nanti kegiatan sosialisasi ini. Tim MBKM di sini ada Bu Lina Rifda, ada Mas Fibri, ada Mas Pahrul, di sini juga hadir, dan juga yang lainnya. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa hal saja, tidak terlalu banyak, pada para mahasiswa, bahwa nanti teman-teman terutama untuk manajemen dan ekonomi bangunan ya memang yang memungkinkan untuk ber-MBKM yang ini ya di semester 6 ini ini MBKM nanti di semester 6 ini salah satunya yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSUD yang mandiri yang dilakukan oleh FEB ke mitra, kebetulan mitranya di sini ada dari Mas Bio ya. Nanti skimnya ini bukan magang ya, tapi kewirausahaan. Jadi MBKM-nya itu MBKM kewirausahaan. Kalau magang kan sekedar belajar gitu ya. Tapi MBKM yang skim kewirausahaan ini more than, lebih dari itu. Jadi teman-teman mahasiswa yang nanti akan bergabung di skim kewirausahaan yang dipandu Mas Bio ini,
nanti kalian benar-benar di-encourage tidak hanya bagaimana membuat produk dan mengekspor, tapi benar-benar jiwa kalian nanti akan di kawah candra di muka lah begitu, nanti diubah mindsetnya dan sebagainya. Teman-teman nanti selama 6 bulan nih, full 6 bulan dari Februari sampai Agustus gitu nggih. Gitu teman-teman sekalian ya, untuk terutama manajemen dan ekonomi bangunan yang semester 5 atau semester 6 ya 2020 ya dan ke atas. Jadi menurut kami saya selaku tim MBKM di sini memberikan support kepada teman-teman mahasiswa semuanya di sini untuk bisa bergabung pada MBKM kewirausahaan yang nanti dipandu oleh Mas Bio. Nah, untuk lengkapnya nanti beliau akan menyampaikan sendiri kepada teman-teman mahasiswa apa yang akan didapatkan teman-teman semuanya di sana, dan kemudian tentu pendaftaran ini agak beda dengan yang pendaftaran lain. Ini Mas Bio ini punya trik tersendiri supaya dalam seleksi ya teman-teman mahasiswa nanti akan diseleksi bocorannya lewat mengirimkan video begitu. Nanti lengkapnya ditanyakan sendiri kepada Mas Bio seperti itu. Saya kira itu sebagai awalan dari saya, gambaran umum saja. Jadi nanti Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan bekerja sama secara mandiri, bekerja sama dengan mitra ya untuk MBKM ini. Salah satunya ini dengan Mas Bio nanti yang akan masuk ke MBKM skim kewirausahaan, dan ini seperti disampaikan Bu Isi tadi, langsung yang skim kewirausahaan ini sangat susah, dan ini luar biasa kesempatan teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan ini di semester 6 ini. Gitu saya kira untuk arahan dari saya di gambaran awal. Nanti lebih lengkapnya langsung saja dengan Mas Bio. Saya kira itu dari saya. Matur nuwun, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ipin yang telah menyampaikan arahan, dan saya juga mohon maaf ini izin ralat juga berarti MBKM kewirausahaan ya Pak, bukan magang kewirausahaan nggih. Ini kewirausahaan. MBKM tapi yang skim kewirausahaan. Ya, betul. Oke, baik. Begitu ya teman-teman. Nanti barangkali pikirannya udah terlanjur magang diralat ya. Ini MBKM tapi skim kewirausahaan. Oke. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua, langsung saja kita lanjutkan acara inti di pagi hari ini, yaitu penyampaian sosialisasi mengenai MBKM kewirausahaan yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Bio Hadikesuma, yang mana Bapak Bio Hadikesuma ini merupakan konsultan bisnis, kemudian former BRI Inkubator, konsultan dan mentor dari Kemenperin ya Pak, dan juga banyak menulis buku ini teman-teman. Luar biasa sekali nih Pak Bio. Senang sekali nih teman-teman kami bisa mengenal Pak Bio. Tentunya nanti akan memberikan banyak arahan dan juga wawasan kepada teman-teman. Dan saya pribadi dan juga mungkin dari tim MBKM FEB Pak, kami mengucapkan belasungkawa juga, ikut berbelasungkawa. Semoga almarhumah ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, mungkin langsung saja nggih Pak Bio, kami persilahkan untuk menyampaikan wawasan dan juga sosialisasi mengenai MBKM kewirausahaan ini kepada teman-teman mahasiswa. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun Mbak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya tak menyapa dulu Mas Yuda. Mas, matur nuwun Mas. Sudah dikasih kesempatan lagi ketemu sama teman-teman Sivitas Akademika dari Unsud. Aku salah-salah nanti jadi Unsidir lagi nanti. Mbak Isti, matur nuwun. Jadi seperti kata Mbak Isti tadi, perkenalan yang tidak disengaja itu sebenarnya dari 2014 itu aku diminta oleh Bapeda Banjarnegara
untuk membantu membuat roadmap, kemudian sampai 2017 nggak ada kabar, salah satu orang Bapedanya kemudian hengkang, dan dia akhirnya masukkan aku ke grup Bapeda dan termasuk grup yang UKM Banyumas itu Mbak, ceritanya seperti itu. Oke, dan kemudian Mas Ipin, matur nuwun Mas. Siap, Mas. Ini selama di Riau kemarin, makasih banget udah dikasih waktu untuk sedikit bersama keluarga. Ya. Jadi baik teman-teman sekalian, pagi ini mungkin sedikit sharing saja dulu, perkenalan dulu saja buat adik-adik mahasiswa sekalian. Nama saya Bio Hadi Kesuma dan rules number one-nya adalah don't ever call me Pak, karena manggil Pak langsung dapat E. Ya, itu yang jelas. Satu. Ya. Background saya adalah lulusan dari FMIPA UGM, lebih tepatnya di Elektronika Instrumentasi jurusan Fisika. Jadi bisa dilihat dari kepalanya ini udah kelihatan ya sebagai indikator mahasiswa fisika. Dan kebetulan saya salah satu mahasiswa fisika murtad ya, karena sejak semester 4, semester 5 sudah mulai usaha dan sampai hari ini. Nah, kemudian alhamdulillah dalam perjalanan saya sempat menjadi penulis muda pertama Riau di Gramedia. Kemudian juga menginisiasi lahirnya sebuah penerbit percetakan yang alhamdulillah waktu itu dimulai dengan modal Rp50.000. Dan kemudian perjalanan keisengan saya membawa saya akhirnya melakukan sebuah kegiatan gila, yaitu adalah kegiatan ngomporin anak-anak muda untuk jadi pelaku usaha itu pada tahun 2005, dan itu diambil dari uang CSR perusahaan saya sendiri ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu saya dipercaya menjadi konsultan di Pertamina pada tahun 2011 sampai 2013. Kemudian kami juga mendirikan perusahaan di Jakarta di Mega Kuningan pada tahun 2011 itu juga, dan sampai akhirnya ya kesini terlibat dengan banyak kegiatan pemerintah di Kementerian Perindustrian, kemudian sempat bekerja sama di Bekraf, kemudian juga dengan beberapa pemerintah khususnya dalam hal mendampingi UMKM, karena saya masih ingat tahun 2017 waktu itu Kementerian BUMN mencari siapa orang yang bisa diajak untuk bergandengan tangan, dan salah satu rekomendasi yang direkomendasikan oleh para UMKM adalah Bio Hadi Kesuma karena konsistensinya dari dulu. Raketang DE ambruk, bangkrut, tetap yang ngurusi UKM. Jadi itu sedikit perkenalan, nanti mungkin bisa cari tentang saya siapa ada di Google, insya Allah ya, tidak menyombong, hanya sedikit songong ya. Jadi silahkan nanti teman-teman cari. Jadi berbicara tentang kerjasama yang dilakukan oleh Unsud dengan BHMTC. BHMTC itu sendiri baru mulai kami publish di tahun 2014. Jadi perjalanan yang selama ini sifatnya hanya personal, kemudian kita formalkan menjadi sebuah organisasi, dan kemudian hari ini sudah menjadi PT, berada di bawah naungan PT 5 Pilar, dan BHMTC sendiri punya banyak brand di bawahnya ya. Ada seperti namanya 5 Pilar, jadi ada pilar ekonomi yang kami pegang yaitu dari BHMTC, kemudian ada pilar pilar pendidikan. Itu kita punya kegiatan-kegiatan bekerja sama dengan kampus. Kemudian ada lagi pilar sosial, yaitu kita punya sebuah komunitas namanya Secangkir Kopi, yang diambil dari akronim Sekumpulan Calon Angkatan Komunitas Penginspirasi. Itu berdiri tepat di Hari Sumpah Pemuda pada tahun 2014, di mana kami akhirnya bersama para relawan itu mengumpulkan dana, dan kemudian kami membantu anak-anak putus sekolah ya. Dan kebetulan selama COVID kemarin aktivitas terakhir kami adalah berbagi 1.000 masker waktu itu. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, apa yang hari ini Anda akan dengarkan itu adalah sedikit banyak tentang sepak terjang kami di Indonesia, dan kenapa ada program magang ini.
Jadi awalnya program magang ini memang tidak ada kerjasama langsung dengan kampus, ya. Jadi selama ini kami lebih tepatnya tahun 2019 kami punya inisiatif untuk membuka program magang dan diikuti oleh beberapa peserta, ada 14 peserta dari lintas pendidikan. Ada yang taman SMA, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, dan ada yang lulus kuliah. Jadi program magang di BHMTC itu ada 3 jenis. Pertama adalah memang penugasan kampus, dan yang kedua adalah memang karena keinginan pribadi, dan yang ketiga adalah yang sifatnya bagi teman-teman yang baru lulus, kemudian menunggu masa jeda, biasanya tantangan dari orang tua itu selalu ada. Wah, wis lulus mosok ora kerja-kerja. Jadi kami hadir di sana untuk menerima teman-teman selama 1 tahun untuk teman-teman bisa berakselerasi sembari teman-teman melamar kerja di tempat lain seperti itu. Jadi memang kita lakukan seperti itu. Pertama adalah kami sadar betul sebagai mahasiswa pasti omongan-omongan di belakang setelah Anda lulus akan menjadi masalah. Nah, kemudian di satu sisi untuk yang ingin jadi pelaku usaha, makanya kemudian kami arahkan juga untuk masuk di magang bersama BHMTC. Nah, bicara tentang magang di BHMTC sendiri, jadi sebenarnya berangkat dari sebuah pemikiran begini. Tidak ada pelaku usaha yang mereka sukses itu, yang mereka bisa berjalan menjadi sukses kalau mereka tidak punya pengalaman kerja. Karena sebagai seorang pelaku usaha, hal yang paling hal yang paling kompleks itu adalah masalah soft skill, bukan hanya hard skill. Jualan, kemudian bagaimana negotiate with people, itu kan semuanya bisa dipelajari. Tapi bagaimana mengorganize yourself, kemudian membawa organisasi itu menjadi sebuah sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang, itu ada di soft skill. Sehingga magang di BHMTC, pola kita adalah pertama, teman-teman akan kita kenalkan dengan dunia kerja, bahwa dunia kerja yang sebenarnya itu berbeda total dengan dunia Anda berorganisasi. Ya, termasuk misalnya dalam bikin proposal, ya, kemudian habis itu dalam membuat sebuah rancangan RAB dan segala macam. Make it simple, sebagai contoh gambaran kecil aja misalnya gini. Saya ingat waktu magang 2019 itu anak-anak kita minta bikin proposal dan RAB. Yang namanya mahasiswa tuh selalu RAB-nya itu habis duitnya. Ya, duitnya habis. Ya, dan itu sebagai pelaku usaha itu nggak mungkin. Ya, jadi misalkan pengajuannya 10 juta nggak mungkin habis 10 juta dong. Bisa aja habis sekitar cuma 4-3 juta. Nah, itu hal-hal yang nanti akan kami sharingkan ke teman-teman selama magang, di samping teman-teman nanti di dalam proses magang bersama BHMTC ataupun bersama organisasi-organisasi yang tergabung di dalam BHMTC dan bermitra di BHMTC. Pertama adalah bagaimana teman-teman sekalian itu bisa mengikuti pola bekerja. Ya, mengikuti pola bekerja untuk menciptakan sebuah kebiasaan. Itu satu. Yang kedua, nanti teman-teman juga itu akan kita kasihkan beberapa studi kasus. Ya, studi kasus untuk teman-teman selesaikan, dan indikatornya simple aja. Apakah itu berdampak ke publik atau tidak? Jadi kalau tahun lalu 2019 itu mahasiswa magang kita minta untuk melakukan aktivasi secangkir kopi. Alhamdulillah dari secangkir kopi itu kita berhasil menghadirkan, mungkin kalau Anda pernah dengar Mas Yoyo Rubiantoro ya, itu yang terkenal sebagai juragan pancinya Bantul, dan kemudian habis itu ada Sunil Tolani, menghadirkan mereka dan mengumpulkan donasi sebesar 5 juta rupiah yang kemudian kita bagikan kepada anak putus sekolah. Nah, itu salah satu contohnya. Kenapa kita ingin menjadikan itu salah satu indikator? Karena basically balik lagi, BHMTC ini tidak mau mencetak individu yang mereka individualis. Kita pengen mencetak anak-anak muda yang mereka berpikirnya selalu membuat dampak kepada orang banyak. Tidak hanya secara konsep, tapi juga langsung kelihatan nyata di lapangan. Nah, di samping nanti teman-teman juga akan punya kesempatan belajar public speaking. Ya, pertama yang paling kecil dulu di kantor misalnya ya, dikasih kesempatan berbicara, meyakinkan orang tentang ide-idenya. Kemudian habis itu bagaimana teman-teman kemudian berbicara di 100 orang, di 300 orang dan seterusnya. Jadi
Seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa teman-teman pelajari, dan saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman sekalian, ada beberapa nanti yang akan Anda kerjakan ketika nanti masuk magang bersama BHMTC. Jadi saya harus katakan memang BHMTC hari ini karena pekerjaannya banyak, ada beberapa hal-hal penting terkait tentang pengelolaan sosial media dan segala macam itu yang belum sempat dilakukan. Jadi nanti teman-teman salah satunya juga akan melakukan aktivasi sosial media, baik itu yang miliknya BHMTC maupun yang miliknya ada beberapa brand di bawahnya BMTC, dan salah satunya juga BMTC juga bekerja sama dengan salah satu media yang ada di Jogja namanya Varta. Varta ini sebenarnya adalah unit anak usaha dari Kedaulatan Rakyat. Jadi termasuk nanti teman-teman akan belajar di sana bagaimana membuat sebuah rilis, bagaimana melakukan sebuah liputan, dan bagaimana mengaktifasi liputan Anda kemudian menjadi viral. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi lebih kurang nanti lebih banyak ke sana. Teknis di lapangan, teman-teman sekalian tentunya 6 bulan akan stay di Jogja. Untuk penginapan nggak usah khawatir ya. Mentok-mentok kan kita punya Hotel Merah Putih alias SPBU. Enggak. Jadi kebetulan di BHMTC kami berada di daerah kawasan kampus UGM, dan teman-teman nanti juga bisa kita referensikan beberapa beberapa tempat untuk Anda stay, dan mungkin juga akan ada dormitory lain yang bisa dikondisikan nantinya. Nah, jadi lebih kurang gambarannya seperti itu, teman-teman, dan programnya kita lakukan selama 6 bulan. Dalam 6 bulan ada kabar buruk yang harus saya sampaikan. Bisa saja di bulan ketiga Anda nggak kuat, lalu Anda lambaikan tangan ke kamera, dan mohon maaf, mundur di tengah jalan bagi kami adalah sesuatu yang fatal. Kalau dulu mahasiswa magang kami, itu ketika mereka mundur di tengah jalan, mereka harus membayar kompensasi senilai 75 juta ke BHMTC. Sehingga mau tidak mau mereka harus melakukan. Kenapa saya katakan kabar buruk? Karena yang akan dibentuk paling banyak itu nanti adalah tentang about your personality. Ya, karena balik lagi, kebiasaan yang Anda punya hari ini di kampus belum tentu adalah kebiasaan yang bagus di dalam dunia kerja. Ya, dan kemudian ketika kebiasaan di dunia kerja itu Anda sudah lakukan, Anda nyaman. Ingat, kita ini wirausaha, bukan orang yang fokusnya adalah untuk nyaman dengan dunia kerja. Justru kita fokusnya adalah merasakan dunia kerja, kemudian habis itu mengcapture semua dunia kerja itu, dan kemudian akhirnya kita bikin sendiri sebuah sistem dengan membawa pelajaran-pelajaran yang kita bawa di dalam dunia kerja tadi. Harapannya teman-teman bisa mandiri, dan kalau tadi teman-teman lihat ada 4, sebenarnya ada sekitar 14 ya video, cuma baru ke posting 4 video itu adalah perwakilan dari, pertama ada Yubi. Yubi adalah mahasiswa UI yang dia sempat magang di sini sambil masa jeda, dan kemudian orang tuanya bekerja di Pertamina, minta dia untuk kerja di Pertamina, dan akhirnya karena magang, alhamdulillah dia bisa menjadi menjadi pengelola dari salah satu tempat wisata di Cilacap. Dan kemudian ada lagi Zaki. Zaki adalah mahasiswa dari Batam, ya, beliau mahasiswa WNY asalnya dari Batam. Dan kemudian alhamdulillah hari ini Zaki menjadi salah satu afiliator online, dan sekaligus kemarin kita rekomendasikan untuk menjadi mentor digital online-nya Kominfo, karena goals kami adalah di BHMTC, say what you do what you say. Jadi kalau suatu hari nanti ada yang namanya pelaku usaha belajar dari mentor BHMTC, saya bisa garansi bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sampaikan adalah apa yang mereka lakukan. Karena today in Indonesia banyak orang they are good to speak, but actually they are not the practitioner, gitu loh. Nah, jadi itu lebih kurang dari saya buat teman-teman sekalian. Makasih banyak sekali lagi Mas Yuda, Mbak Isti, dan Mas Ivin. Monggo silakan kita mulai tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, luar biasa sekali nih saya mendapatkan gambaran tentang apa itu MBKM yang sebenarnya tuh yang seperti ini nggih Bapak Ibu. Jadi teman-teman mahasiswa kalian jangan senang apabila misalnya entah itu magang ataupun misalnya program kewirausahaan seperti ini, tapi hanya mendapatkan konversi SKS saja, tapi dalam pelaksanaannya itu apa ya, masih jauh dari yang diharapkan gitu. Nah, dengan gambaran dari Mas Bio, saya juga nggak berani panggil Pak, ini nanti saya dikasih nilai E. Dari Mas Bio ini luar biasa ya, ini mahasiswa bakal mendapatkan apa ya, tempaan tempaan secara soft skill seperti itu, yang mana memang itu yang nantinya dibutuhkan dan akan melengkapi apa yang sudah diperoleh di kampus seperti itu nggih Bapak Ibu. Mungkin monggo Bapak Ibu bisa langsung bertanya mungkin ke Mas Bio ataupun mahasiswa yang apa ini masih penasaran ya bagaimana sebenarnya nanti program ini dijalankan. Silahkan monggo teman-teman, Ya, mumpung mahasiswa bertemu dulu. sumber. Oke, monggo mahasiswa dan juga mungkin Bapak Ibu pengelola di prodi, mungkin nggih Pak Ipin, Bu Isti, Pak Yuda Monggo, yang monggo, mungkin silakan. biasanya Nggih. bingung ini harus gimana nanti apa yang harus kami lakukan Konversinya. sebagai pengelola gitu. Konversi, Monef. Monefnya bagaimana, DPL-nya seperti apa, mungkin Bapak Ibu bisa berdiskusi di forum ini. Monggo teman-teman bisa raise hand ya yang ingin bertanya. Tuh Tuh, kan, Mbak Rizky. Rizky. Ayo Gi, buka Mbak kameranya. Rizky, silahkan on cam bisa Mbak atau sedang di Mas, dulu? Mas coba. Rizky. Mas, maaf ya. Mas Rizky, Baik, Bu, dengan Bu. silakan. Mas Rizky Mas sudah teruji kebanting-banting. Nah Tapi ini bisnis ini Mas Bio. Rizky ini yang dulu kita ketemu ya, bukan? Bukan. Oh, Yang beda. itu Denis. Oh, Denis ya. ikut hari ini. Oke. Ini Rizky harus mana nih siapin videonya, yang Riz? lain ya. Rizky dibuka. Denis lagi KKN sih, Jan. Oh iya. Mas Rizky silakan. Mas Rizky semester berapa ini Bu Isti? 6. Semester 6. Oke, silakan Mas Rizky. Baik, Mas Bio ya. Saya ingin bertanya, Mas, apakah nanti dalam sistem magang yang tadi setelah dijelaskan, ada yang tadi mengelola wisata, ada yang jadi konsultan online gitu ya, Pak. Nah, apakah Mas, nanti Mas. di Nggak boleh, Pak. oh iya, maaf. Nanti dapat elo. Makanya tak kerenyitkan aja nih. Apakah nanti setiap khususnya dari FEB Unsur ini ya Pak, yang Mas, yang akan masuk ke dalam tempat ini ya punya Mas Bio, apakah nanti akan diarahkan sesuai dengan keahliannya masing-masing gitu Mas? Dan Ya. apakah nanti diarahkan sesuai dengan keahliannya masing-masing, nanti berbeda dengan teman-teman atau nanti ada kolektifnya gitu Pak untuk belajar bersama Mas gitu. Terima kasih banyak Mas Bio. Oke, siap. Jadi basically nanti yang akan menjadi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian adalah kita mengekstrapolasi. Ekstrapolasi pertama dari you punya skill apa? Itu satu. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya adalah you punya impian apa? Nah, kita coba generate itu nanti. Jadi dari impian yang you punya selama magang mau dapat apa? Ada korelasi nggak dengan impian hidupmu sendiri, dan kemudian habis itu skillmu sendiri itu kompatibel nggak dengan apa yang menjadi impianmu. Nah, hari ini ya kalau kita lihat banyak orang punya skill tapi mereka nggak punya tujuan ya. Nah, kalau kami sih simple aja, Rizky ngapain mau ikut magang denganku, kan banyak tempat magang yang lain gitu. Itu aja. Aku juga belum tentu bisa nerima Rizky kok, kan gitu. Tapi if you have something to over to me, kalau kamu punya sesuatu yang kamu bisa over to me, it's okay gitu. Kenapa? Karena kami harus katakan bahwa mentornya BMTC adalah orang-orang mahal. Jadi kami juga nggak mau sembarang milih orang gitu loh. Karena
bagi kami hari ini, kami ingin mencetak the next warrior. Gitu. Kami nggak ada waktu untuk ketemu dengan mahasiswa yang mereka nggak punya tujuan hidup apa segala macam, yang katanya hari ini pengen jadi pengusaha tapi tiba-tiba ketika ibunya bilang PNS langsung. Nggak. Bahkan mungkin dalam bahasa agak ekstrimnya, dalam perjalanan kalau kami lihat memang kalian adalah seorang fighter dan ternyata keluarga itu adalah orang yang berada di comfort zone, tidak menutup kemungkinan kami akan mengajarkan rebel dalam hal polite ya. Jadi bagaimana menentang orang tua yang kemudian tetap menggunakan kaidah-kaidah sopan lah sebagai seorang anak, karena basically aku sendiri juga rebel ke orang tuaku. Ya, aku sendiri rebel ke orang tuaku. Jadi seperti itu, Rizky. Gitu, dapat ya? Baik, Gimana Mas, Mas terima Rizky? kasih. Nah, terus Terima pertanyaanku kasih. satu. Kenapa aku harus terima kamu kalau untuk kamu ngelamar untuk magang di tempatku? Kenapa aku harus terima Ayo kamu? Rizky. Let's go. Sebelumnya Mas, saya dapat info dari Ibu Istiqomah ya, karena saya dan Ibu Istiqomah kebetulan beliau mengajar saya di beberapa mata kuliah dan sering berhubungan juga di luar kelas ya Bu, karena ada Sering curhat tentang bisnis. iya curhat tentang bisnis juga iya, terus juga saya kebetulan periode kemarin masuk dalam kepengurusan sebuah himpunan mahasiswa, jadi sering berhubungan dengan Bu Istiqomah, baik itu secara formal maupun cuman curhat-curhat aja Ibu. Nah, dapat info dari Bu Istiqomah tentang tempat magang kewirausahaan Mas Bio yang katanya setelah cerita-cerita banyak cocok untuk saya gitu, Mas. Karena saya saat ini sedang menjalankan vendor gitu, Pak, penyedia kebutuhan untuk sebuah event ataupun konser gitu, Mas. Nah, saya cerita dengan Bu Isti bahwa tantangan ke depan saya sebagai anak muda, saya ingin mengembangkan gitu, Mas. Nggak hanya sebagai penyedia, tapi sebagai pelaksana dari event itu sendiri gitu, Mas. Karena sejauh ini saya hanya menjadi penyedia kebutuhannya saja. Pihak ketiga. Jadi pihak ketiga. Namun dalam pelaksanaannya, khususnya dalam melaksanakan event-eventnya mahasiswa, saya juga banyak ikut campur dalam hal kepengurusan, mulai dari desain konsep mereka, terus susunan acara mereka, dan tata letak dari gitu. Sponsor juga kan, Gi? Iya gitu. Sponsor juga saya ikut membantu dalam menyalurkan sponsor dengan channel-channel atau orang-orang yang saya sudah berhubungan sebelumnya, saya bantu khusus untuk mahasiswa gitu, Pak. Kalau event-event lainnya ya kita berjalan dengan profesional, tapi karena sesama mahasiswa saya juga membantu dalam sponsor juga gitu, Pak. Nah, maaf Mas. Nah, belum menjawab pertanyaanku loh. Nah, saya itu cerita sebelum saya ikut sosialisasi pagi hari ini, Mas. To the point aja, nggak usah belok-belok, langsung aja. Untuk mungkin kenapa saya pantas ya Mas untuk diterima di Bio Hadikusuma ini, karena saya punya mungkin pengalaman yang lebih banyak sedikit daripada teman-teman yang lain di bidang kewirausahaan. Ya walaupun saya hanya ibaratnya meneruskan. Kamu tuh bakal jadi karyawan loh nanti di sini settingannya. Iya, Pak. Ya, Mas. Nah, walaupun hanya meneruskan, namun didikan orang tua saya, silahkan belajar sendiri. Kalau emang kamu ingin meneruskan, orang tua tidak mengajari apa-apa, silahkan pelajari apa yang telah kamu lihat sebelum-sebelumnya. Jangan tanyakan ke orang tua hanya ya menyerahkan apa yang telah dibangun sebelumnya, termasuk dalam manajemen keuangan, Pak, manajemen keuangan. Mas, sekarang alhamdulillah dari hasil ini saya hidup sendiri, makan sendiri, main sendiri, termasuk nggak punya teman kamu? Bayar kuliah juga. Nggak punya teman berarti, semuanya sendiri? Dengan biaya sendiri itu, Mas. Alhamdulillah dengan biaya kuliah juga alhamdulillah telah dapat saya bayarkan dengan hasil-hasil saya sendiri tanpa bimbingan orang tua. Nah, kenapa saya pantas lagi selanjutnya adalah ya mungkin yang tadi dibilang Bu Isti ya, saya sudah
berpengalaman dibanting sana sini karena Yakin dengan udah pernah dibanting? pengalaman. Ya, Belum dibanting Mas Bio. ya itu belum Mas. Tapi dengan kemarin saya sudah dibanting-banting ya Ibu Isti mungkin tahu beberapa itu. Apa bantingan yang nggak akan terlupakan itu apa? Bantingan yang nggak akan terlupakan itu saya mungkin dapat menyelesaikan pembiayaan yang cukup besar dengan masalah pelanggaran perjanjian gitu Mas. Karena untuk pembayaran yang karena saya kan meng-setting pembayaran pelunasan tanggal segini, saya ada event tanggal segini, ini modal untuk tanggal sekian, nanti tanggal sekian dapat pendapat lagi untuk modal tanggal sekian, ada lebih saya untuk pembelanjaan inventaris baru lagi. Nah, dengan adanya keterlambatan atau tidak sesuai dengan perjanjian dengan nominal yang cukup banyak bagi saya ya Mas. Berapa? Saya sekarang sekitar 56 juta Mas yang belum terbayarkan ke saya dan saya udah kadung ambil Ya bakar aja perusahaannya itu. Bakar aja yang nggak bayar itu. Ambil inventaris berupa sound system baru yang totalnya 80 sekian juta. Nah, saya bingung untuk itu. Namun dengan ya mungkin cara berkomunikasi ya dengan penyedia. Kamu nggak usah bertele-tele. Aku tanya, kenapa? Aku harus nerima kamu. Pikir simpel aja tadi tuh. belum cukup toh. Enggak, terlalu bertele-tele. Ya karena saya merasa saya mampu untuk berjuang, struggle untuk menjadi wirausahawan atau pengusaha yang mau berinovasi. Dari hanya sekedar vendor menjadi penyedia, menjadi pelaksana dari event itu sendiri. Nah, nanti kamu dengar jawaban yang lain ya. Jawabanmu pasti akan sama dengan yang lain. Saya merasa kaya. Coba dengar nanti yang lain. Ya. Tapi bagiku itu belum jawaban. Itu nggak ada, belum ngasih jawaban itu. Reasonnya. Give me one reason. Strong reason. Strong enough. Ayo. Saya mau berusaha dengan apapun tantangannya ke depan. Pret. Kayak pendadaran ya. Padahal belum lanjut. It's okay. Itu style. Jadi gini, di BHMTC nantinya teman-teman akan selalu berhadapan dengan para setan kalau kita bilang. Jadi ketika you have a good idea, maka kami akan menjadi setan yang akan menghancurkan idenya. Dan ketika kalian menjadi setan, tidak punya ide sama sekali, maka kami akan menjadi angel bagi kalian. Konsep kita seperti itu. Makanya kenapa mentor-mentor BHMTC itu kalau di Kementerian Perindustrian kita disebut sebagai penjaga neraka itu. Waduh. juga ya, Bu. Itu kalau udah keluar 3 mentor, waduh ini penjaga nerakanya keluar, habis itu. Karena setiap orang yang datang ke Kementerian Perindustrian dengan great idea, pertanyaan-pertanyaan dasar aja kita kasih, mereka langsung down gitu. Ya balik lagi. This is about soft skill. This is not only about hard skill. Gitu bro. Hard skill gue oke sama lu. Tapi soft skill kita belum tahu. Ya. Gitu ya. Ya Riz. Dan satu lagi, jangan percaya sama Mbak Isti. Aduh. Ya, percaya sama Gusti Allah. Musyrik kamu nanti. Joke aja. Oke. Sip, thank you Riz. Makasih. Terima kasih banyak Mas Bio. Ya, siap bro. Ya. Nah ini sedikit udah dibanting kayaknya loh Mas Rizky. Belum. Wawancara loh ya. Ya belum dibanting aja kayak gini ya. Jadi ada gambaran ya nanti 6 bulan. Mantap ya, pokoknya. programnya bagaimana ya. Belum. Menempa dan tentunya ini tidak diajarkan. Tadi yang disampaikan Mas Bio itu tidak ada kan di materi-materi kuliah ya. Belum ada. Itu misalnya keinginan, kemudian menentang orang tua kan tentunya kami juga tidak mengajarkan ya seperti nanti, tapi tak ajari apa dulu gitu dan dengan tadi etika yang masih
tentunya bisa diterima gitu ya Mas Bio. Kalau kami Ini kayaknya yang lain pada nggak berani ngomong nih. kalau kami yang mengajarkan menentang orang tua yang diprotes nanti ya Bu. Di demo ya. Teknik Ya, negosiasi sebenarnya. Iya, Itu teknik negosiasi ya betul. Iya. Bagaimana bernegosiasi tanpa menyakiti. Wah, Wah, itu dia dalam. ada Bu Aah ini, Bu Aah di chat ya. Komen itu. Itu Mbak A mesti mic-nya lagi bermasalah nih. Ini ada satu nih dari siapa nih? Peserta Barokatu Minal. Siapa nih? Dosen nih Mas. Oh, dosen. Iya. Ibu ya. Ibu Ibu atau Ya, mahasiswa Iya. pinter tapi nggak tahan banting. Ntar kalau apa gitu baper gitu Mas. jangan nanti Baperan. kayak mahasiswa UGM ya, tiba-tiba langsung terjun dari hotel ya. Iya, Nggak tahan banting. Ya itu Astagfirullahaladzim. misalnya Jangan. seperti itu. Jangan. Nggak Iya. negosiasi. Nggak negonya nggak jadi itu. Nanti ada sesi paling berat yang terjadi di teman-teman adalah berantem dengan diri sendiri. Waduh. Woi. Nah, itu spesialis saya tuh. Oh iya. Anu ya, berarti bernego dengan diri sendiri itu ya. Berantem malahan nanti. Berantem malah ya, tidak Iya. bernego. Itu Nggak saya nego. ingat Zaki itu kan karakternya Sumatera kan. Nah, jadi ketika saya ngomong segala macam nggak terima dia. Terus terakhir di kamar saya kasih beberapa trik ya untuk dia ngobrol sama dirinya sendiri. Itu sampai pecah kaca ditunjuk sama dia sampai tangannya berdarah. Gitu. Itu. Jadi the greatest enemy is ourselves. The greatest ally is ourselves. Ketika diri kita sudah terselesaikan, maka akan muncul the second enemy adalah keluarga dan pasangan. Nah, itu biasanya. Biasanya begitu. Itu bahkan terjadi juga di ibu-ibu sekalian loh ya, Riz ya. Di bapak ibu yang hari ini juga terjadi itu. Luar biasa. Monggo teman-teman. Tyson. Ini mahasiswa nggak berani ngomong nih jadinya nih Mas Pion. Sebenarnya ini kesempatan bagus untuk mahasiswa karena kenapa saya bilang begitu? Tidak gampang untuk mencari rekanan atau mentor. Zaman saya mahasiswa dulu, saya bersyukur menjadi mahasiswa pertama yang dimentori langsung oleh Komisaris Danone. Ya, jadi pertanyaan beliau sama ketika ketemu dan segala macam dia tanya, kenapa saya harus terima kamu jadi murid saya? Dia bilang gitu. Saya per jamnya aja 60 juta di tahun 2007. Per jamnya aja 60 juta. Kenapa saya harus meluangkan waktu di tengah kepadatan saya untuk kamu? Dia bilang gitu. Wow. Ya. Nah, itu jawaban seperti itu yang menarik gitu loh. Karena nanti coba Zidan. Ayo silakan. Ya, silakan teman-teman. Ya, coba menjawab pertanyaan tadi loh, ya, langsung lulus orang. Ayo. Ada yang pemenang lomba debat nggak ini di sini? Ayo. Hati-hati debat sama orang Sumatera. karena prinsipnya Sumatera seri aja haram. Harus menang. Seri aja haram. Silakan, ayo teman-teman. Ayo monggo yang lain. Sinyalnya kurang mendukung bisa mengetik juga di kolom chat ya. Dan teman-teman tentunya nanti selama 6 bulan tuh tidak di Purwokerto ya, tapi misal mengikuti program ini tuh akan menjadi anak Jogja selama 6 bulan. Bisa jadi anak Indonesia Mbak Lina. Kalau menurut saya layak untuk saya ajak ke Makassar, kemana saya tarik. Pengalaman luar biasa. Ya tanggal 15 besok di Makassar. Nanti membersamai Mas Dio nih kalau kemana gitu. Ayo, silakan teman-teman. Atau mungkin Bapak Ibu. Kalau untuk seleksinya nanti berarti langsung dari Bio nggih. Nanti bareng aja nggak apa-apa. Jadi nanti teknisnya teman-teman silakan ngisi dulu melalui link tadi biohadikesuma.com/magang. Nanti di situ teman-teman ngisi, kemudian habis itu bikin video testimoni di-upload ke YouTube, nanti link YouTube-nya di-share atau di-email ke
adminnya BHMTC. Di sini ada Mbak Ana yang kebetulan juga sekretarisnya BHMTC. Nanti di-share ke Mbak Ana juga boleh, ke admin juga boleh. Nah, nanti habis itu nanti baru ya kita kenalan dulu dalam satu forum Zoom, dihadiri sama teman-teman dosen. Seperti itu. Kalau untuk kuotanya sudah disepakati belum gitu kemarin, Pak Ipin? Ya, kemarin 10 G, Mas Bio. Boleh, boleh. 10 ya. 10 nih teman-teman, yuk. Ya, di Jogja. Sebenarnya kalau yang langsung di kantor BHMTC hanya 5. Kalau yang 10 itu begitu. penempatan di luar. Oh, berarti Ya nanti kita lihat pendaftarnya ya. Iya. Karena ini berat Mas Bio, jadi sepertinya. Nggak apa-apa. Ayo ada Zidane. Wah, ada Zinedine Zidane ini. Mas Zidane, ya silakan. Silakan Mas Ini Zidane. tugas Mas ini. Silakan Mas Zidane. Ya, selamat pagi, halo Bu Isti, Pak. Ya, Ikin dan pagi Mas Bu Lina. Zidane. Ya, selamat pagi. Dan Mas Bio. Pagi, Ini- Bro. Pagi, Mas. Ya, Berarti izin bertanya, Mas. Berarti selama 6 bulan itu nanti kita benar-benar yang tadi kan dibilang ditempa, pokoknya fighting lah dalam 6 bulan itu Tonjok, fighting. dibanding. Mental kita dilatih. Berarti itu kita benar-benar dilatih nggak cuma di satu mentor atau gimana ya, Mas? Langsung dapat 3 hadiah. Langsung dapat 3, Mas. Langsung Oh, dapat berarti- 3 dan tidak menutup kemungkinan. Jadi di BHMTC itu kan kita juga rekanan, punya banyak rekanan ya. Misalnya kayak Sunil. Kamu tahu Sunil Tolani nggak? Sunil pernah dengar tapi kurang begitu tahu. Oke. Itu kalau ngomong nyelekit itu. Nah, nanti biasanya teman-teman nanti tak hadiahkan satu kesempatan ketemu sama Sunil. Lu mau ngobrol apa aja, dikulitin tuh kepala sama dia. Jadi kita akan menggunakan nanti source-source kita yang memang kita yakini bahwa tidak hanya mentor kita, jadi mentor in collaborator kita juga kita lebarkan. Lihat sikotnya nanti, seperti itu. Berarti nanti misalkan kan di ininya yang akan didapatkan kan ada peta kepribadian diri dan keberhasilan bisnis, terus banyak di situ. Nah itu nanti berarti benar-benar kita di satu arah atau kita semuanya itu bakal dapat ya, Mas? Sometimes ada yang grup, sometimes ada yang personal. Oh. Jadi bisa aja nanti placingnya pertama ada 2 yang menjadi asistenku, ada 2 yang menjadi asistennya siapa. Kemudian dari grup ini juga mengerjakan sebuah grup pekerjaan bersama, ada polanya seperti itu. Kita fleksibel aja sih nanti. Karena bagi kami secara pribadi, perjalanan ke depan ini kan penuh tantangan ya. Jadi kalau kita set harus A semua, ya itu nanti yang terjadi seperti halnya di dalam dunia pendidikan kita. Bahwa yang namanya kotak itu bisa juga bulat kok. Nggak harus kotak. Gitu. Ya, jadi tidak serta-merta kaku harus begini begitu, enggak. Tetap ada rule and play-nya lah nanti. Iya Mas, terima kasih. Soalnya banyak yang dari saya sendiri pun kayak saya mungkin bisa di satu. Anak keberapa, Dan? Dalam, Pak. Anak keberapa, Pak lagi? Mas, sorry. Soalnya pakai brewok. Enggak, ini brewoknya cuma efek aja ini. Cuma efek doang ini. Anak pertama, Mas. Dari anak pertamanya, satu-satunya. Oh, satu-satunya. Oh, orang tua kerja di mana? Nih, gue wira swasta. brewoknya tuh hilang kan? Iya, Mas. Wira swasta, Mas. Oh iya. Kamu semester berapa? Semester 6 ini berarti, Mas. Angka 1 sampai dengan angka 10. 1 nggak tertarik, 10 tertarik. Kamu di angka berapa untuk magang 8. ini? 8. Kenapa kamu tertarik? Karena yang tadi gitu kan, karena waktu materi bicara soal mental, soal gempuran itu, jadi kayak siap untuk fighting lah. Menjadi saya emang butuh fighting, cuma kadang bingung bener untuk mencari mentornya gitu. Ketika pengalaman saya ketika saya udah bisa di satu titik, fokus di satu titik, tapi menghadapi titik-titik yang lain itu agak kesulitan dan menyebabkan kayak emang ini bukan jalan atau gimana kan, bingung. Jadi disitulah 8 nilai. Oke. Terus mimpimu apa? Mimpiku ya bisa menjadi wirausaha kayak
bisa memberikan manfaat untuk orang lain lah. Nggak Dengan enak. mungkin wirausaha Nggak ini enak. Jadi pengusaha tuh nggak enak. emang nggak Taruhan. enak, tapi Gue ya taruhan. itulah resikonya. Namanya juga Ah, fighting, namanya juga the warrior kan. Jadi ya ya. gimana pun harus antem terus. Karena pilihan untuk jadi wirausaha itu cuma 2, bro. Lu fight dan mati atau lu fight dan menang. Itu aja. Iya, Pak. Iya, cuma itu toh. Ya, kalau kita jadi karyawan masih enak. Kita fight, nggak maksimal fight-nya tetap dapat bayaran. Tapi di dunia usaha kita udah fight bener-bener, kita bisa aja KO. Iya bener sih. Gitu. Pengalaman soalnya. Pak. Oh iya toh. Oh iya, keren. Ya, Sip. fight di dunia F&B ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya ya udah mati. Dan nah itu untuk menghidupinya lagi, karena itu nggak ada mentor, nggak ada yang ini jalanku di mana, itu belum nemu. Jadi Ya, saya jalanmu dengar ya dengan jalan-jalan lah. dengan gini kan siapa tahu ternyata bonyok. Dapatnya bonyok, ya udah. Jadi buat teman-teman sekalian, saya pernah nulis di buku kelima dari 16 buku yang sudah saya tulis. Judulnya adalah Luka Para Sarjana. Jadi itu saya bicara tentang kebobrokan yang borok yang dimiliki oleh sarjana di Indonesia yang mereka sendiri nggak sadar. Dan di umur 40-an itu aja mereka masih belum sadar bahwa ada sebuah borok yang mereka bawa. Luka Para Sarjana judulnya itu. Itu. Sip dan oke, gua tunggu lu ya. Ya, Evar ya. Mas. Siap. Kalau Rizky memang- juga tuh. Sama yang Kalau lain juga memang- nih. kalau Mari memang kita diterima di bercengkrama sini, dulu. siap untuk fighting, Mas. Mau dibawa Udah. kemanapun, ayo. Gua yang nggak siap buat ngajarin lu. Nah, lo. Terima kasih Mas Bio dan Ibu. Siap bro, siap. Wah, mantap. Mas Ya. Yuda semester 6 juga ya? Dalam Bu, Semester 6? Semester 6. semester 6 Bu. Semester 6. Tadi sempat cerita udah pernah usaha juga berarti ya, punya usaha. Iya. Kok F&B mau ya? tanya ya Bu ya? Penasaran soalnya. Iya Kayaknya dulu sempat bikin F&B sate gitu, sate taichan, karena kan dulu maraknya sate taichan. iya, Tapi iya. buka waktu keadaan COVID, jadi kan untuk komitmen, untuk kayak manajemen keuangan, mungkin untuk komitmen untuk belajar lebih dalam tentang F&B itu karena pandemi, terus nggak ada mentor, ya udah kayak jalan hanya setengah tahun mungkin, akhirnya redup. Dan Teman-teman nanti boleh lihat di Instagram salah satu binaan saya namanya Sate Ratu. Ya, Sate Ratu. Itu adalah salah satu UKM binaan saya yang awalnya hanya dari 4 kursi. Sekarang sudah di angka 268 kursi yang dia punya. Dan sudah dikunjungi oleh tamu dari 85 negara. Wah, Silakan dicek. saya tahu Pak, Ratu. saya tahu Pak. Enak itu Tahu. Pak. Asisten saya cerita ya, ini terkenal banget. Saya tahu Pak. Mas. Udah pernah nyoba Mas Zidan? Sudah Bu. Memang itu dari dulu yang tempatnya kecil yang di deket TVRI kalau nggak salah ya Mas. Jalan Magelang. Dan sekarang udah pindah. Dan emang benar-benar udah ada fotonya dipajang Bu, itu 18 negara. Cuma pengen nyobain sate 85 negara. ayam. 85 negara. Mas. Sate apa sih Mas? Sate ayam. Oh iya, Mm-mm. enak itu. Nggak enak sih. Di Jogja ya. Enak banget. Enak Di banget. Jogja itu. Enak banget. Di Dia nggak mana enak tapi enak satenya? banget. Oke. Satenya Jogja. Jogja, Saya di belum Jogja. betul Jogja. Oke. Terima kasih, Salah satu terima binaan saya juga itu adalah gudeg bulis yang dia kemudian tak arahkan untuk menginisiasi gudeg kaleng. Jadi gudeg bulis itu adalah perintis gudeg kaleng di Jogja. Sekarang sudah mulai banyak gudeg-gudeg yang dikalengkan itu mulai ngekor. Karena kalau di filosofi awet kami dalam mendampingi UKM, ya kita harus jadi leader. Gitu. Ini ada cewek nggak ya? Ayo dong. Ada. Ini di depan mata saya namanya Magang Destia. Hah? Iya. Apakah ini Mbak Destia yang saya kenal? Halo, Destia. Mbak Destia yang saya kenal bukan ya, coba? Ada suaranya nggak? Ada banyak di sini, ada Dwita, kemudian Ini ada Rafif.
Bu Dwita ini cowok. Pak, Bu Dwita Korprodi Oh, dari Bu Oke. Dwita. manajemen. Oke. Ya. Kalau ini ada Sarah Salsabila, ada Marcelia Adinda. Sarah Mandek. Salsabila. Mm-mm. Yo, yang Rafif? cewek dong. Rafif mau bertanya? Silahkan, Rafif. Enggak mas, Silakan, saya Mas on cam Raffi. doang. Oh, on cam aja. Iya. Mau capture ya? Kenapa takut? Belum ada sih mas. Oh iya. Ini Rafif ini wakil presiden BEM Mas Dio. Jadi kalau dia pergi-pergi dari Purwokerto agak susah. Agak susah ya. Ya, udah milih Nanti di BEM. bingung. Ntar kalau pemimpinnya hilang pada demo. Berarti belum berhasil dong organisasinya. Hah? Harus jalan sendiri ya? Tuh yang jalanin siapa? Lah iya. Kalau BEM-nya sudah jadi harusnya ditinggal jalan dong. Iya. Berarti kalau masih stay di Purwokerto berarti BEM-nya belum jadi tuh. Baru kepilih, Mas. Oh, baru Baru, kepilih. mas, baru banget. Baru lahir banget saya mas. Ya, ya, ya. Baru lahir. Tapi kok udah kumisan? Akhirnya langsung Biar kayak kucing aja mas. Monggo yang lain silakan. Yang lain? ayo teman-teman yang lain, yo. Farhan mau nanya nggak, Farhan? Ada Mas Egi, Mas betul nggak? Egi juga. Mas Egi. Egi. Mas Egi dipanggil Pak Ipin. Iya Pak Ipin. Saya pingin dengar perempuan sih juga. Ini Mas Egi coba, Bu. Biar seimbang. Mas Egi ini. Ayo, Gi. Tapi buat teman-teman sekalian, saya kasih tahu ya, semua yang saya sampaikan ini semuanya bohong. Kalau nggak dipraktekkan, kalau nggak ngalamin langsung, ya. Aduh. Ya. Kalau mau komentar harus nunggu selesai kalimatnya. Kena prank, Bu, nanti, Bu. Iya, kenapa enggak ya? Nah, ya bener bohong tau kalau teman-teman nggak ngerasain tau. Silakan Ayo, Mas Egi. Egi. Ya Mas Egi. Ini Oke. ya. Egi Terima bisa kasih. cerita pengalaman Egi. Mas Egi juga struggle ini, iya. Mas Bio. Banyak ini bisnisnya. Bisnis, Wah. sosial. Iya. Lomba-lomba banyak, Egi. Mas Dio. Baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ipin, Bu Isti, Bu Dinarida. Saya Egi Bahtiar dari Mas Master 5 di jurusan yang sama juga sama Mas Rafif, Mas Rizky dan sama Mas Zidan jadi jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan. Izin bertanya Mas, mungkin terkait motivasi ya Mas, karena kan kita sebagai mahasiswa kadang di tengah jalan dari awal mungkin sudah punya usaha, kayak Mas Zidan juga sudah punya usaha, saya juga sudah punya usaha kerupuk dari singkong gitu ya. Tapi di tengah jalan ternyata ada distract gitu yang membuat kita merasa usaha kita diprioritaskan nomor 2, nomor 3 bahkan seterusnya gitu. Nah, mungkin dari Mas Pio apakah ada masukan apakah kita harus tetap memprioritaskan kewirausahaan yang udah kita bangun dari awal atau fokus ke distract yang mungkin lebih berpotensi gitu Mas. Terima kasih. Oke, kamu ke distrik sama apa Gi? Ke distrik mungkin sama program-program yang lebih berpotensi kayak MPKM gitu Mas, kan perusahaannya lebih banyak gitu. MBKM, MSIB kali ya? MSIB. Apa itu MSIB? Magang apa ya? Magang dan studi independen bersertifikat. Ya. Jadi magangnya di terpusat ya diadakan Kementerian Pendidikan. Jadi nanti ke perusahaan-perusahaannya yang sudah besar gitu Mas, sudah firm gitu perusahaan-perusahaannya itu. Terus kalau belajar dengan perusahaan besar bisa langsung mengaplikasikan secara besar. Nah itu mereka dapat apa ya magang gitu ya di sana ya. Gimana Mas Eki? Kamu distriknya di mana Mas? Dapat yaitu apa tuh namanya uang saku dari perusahaannya, pengalaman networking sama mungkin nanti setelah lulus dari perkuliahan bisa ada nilai plus kalau bisa mau daftar di perusahaan terkait itu. Kamu mau jadi karyawan atau pengusaha? Nah itu yang
Itu sih inti pertanyaannya Mas, masih di antara dua Nah, pilihan ya itu. wajar kamu ke distract. Lawang kamu tujuan hidupmu aja nggak jelas kok. Kalau di kami BMTC simple aja, dari awal kita tanya mau jadi karyawan atau pengusaha. Karena treatmentnya akan beda. Masih bingung. Nah, itu. Jadi kamu tanya mana yang bagus Mas gitu. Apakah ke yang ke distract tadi atau yang ke kewirausahaan? Jawabannya cuma satu. Yang jadi jalan hidupmu yang mana? Jalan ninjamu yang mana? Nah, biasanya banyak anak-anak muda yang mereka nggak tahu jalan ninjanya mau kemana. Jadi gini, aku juga pernah di posisi teman-teman sekalian ya. Di saat-saat seperti ini, semester 5, semester 7 itu semester, kalau gue bilang semester bau tanah dan semester galau biasanya ya. Bau tanah. Ya, semester bau tanah itu. Ya, karena kenapa? Secara di perkuliahan akan segera berakhir, tapi di secara dunia nyata bingung mau ngapain. Ya, nah jadi magang BHMTC itu sebenarnya lebih ke arah gini loh. Kamu tuh sebenarnya mau apa sih? Dan mayoritas teman-teman yang ada di magang BHMTC dulu, mereka tuh nggak tahu mau ngapa. Dan kalaupun mereka bilang saya mau jadi pengusaha, ternyata itu hanya bahasa-bahasa kiasannya aja. Karena balik lagi, hari ini pola pikir kita itu dibentuk oleh lingkungan. Dan ketika kita punya sebuah pola pikir sendiri, terkadang lingkungan ngeblok. Ya, nah di BMTC kita simpel aja sih. Kenali baik tujuanmu, yuk kita jalan dah gitu aja. Itu tok. Ya. Gitu. Itu Ki. Mantuknya panjang kayak ini. Mantuknya jauh nih. Jangan sampai kejedot di kamera ya. Nah, Gitu. masih galau, Mas Egi di usia yang masih bingung ya, Mas Bio ya. Ya, ya. Dan Jadi di usia segini wajar nggak, Mas, memang seperti itu? Sebenarnya kalau untuk Indonesia dibilang wajar ya. Cuma yang menarik adalah saya kan kebetulan punya keluarga di Singapura. Jadi yang menarik itu anak-anak SD Singapura itu mereka sudah punya tujuan hidupnya gitu loh. Nah, kita lulus kuliah aja kadang masih belum punya tujuan. Itu yang menjadi sebuah apa namanya? Ya balik lagi lah, mentalitas lagi lah baliknya. Gitu. Ya, akhirnya kan yang terjadi nanti Egi mau punya usaha tapi di satu sisi mau dapat jejaring. Gue tahu kok ending lu cuma pengen nyari duit, Egi. Ya kan? Duit mah nggak usah dicari, bro. Dalam Al-Quran tuh nggak ada disuruh kita nyari duit, nggak ada. Nggak ada kata duit, nggak ada kata uang, yang ada kata rezeki. Nah, jadi jangan salah persepsi, banyak orang tuh salah dalam apa namanya menentukan jalur hidupnya, selalu konversinya pakai uang. Nanti teman-teman boleh dengerin Spotify-ku deh. Haruskah kita menjadi sukses, judul Spotify-nya. Gitu. Gitu, bro. Itu ya, Gi ya? Ya oke Mas, terima kasih Mas. Siap. Oke. Thank you, Mas Egi. Thank you, Gi. Ya, yang lain. Yang lain silahkan. Boleh nggak sih saya manggil nama atau dipanggil nama? Ini kayaknya, wah sudah banyak yang menghilang. Ini tadi iya ya Mas. Tadi 30. Sudah pada muntaber ini Mbak. Muntaber itu alias mundur tanpa berita. Bu Isti mute Bu. Bu Isti mute. Akan mau ngomong dewekan. Itu sudah seleksi tuh. Terseleksi dengan sendirinya. Iya. Mas Bio, mungkin di testimoni nanti apa yang perlu disampaikan Mas supaya mereka bisa siap-siap nih. Sebenarnya videonya simpel gini aja. Motivasinya ikut magang apa? Syukur-syukur di situ bisa menjawab kenapa kami harus menerima teman-teman. Itu sih. Jadi sebenarnya video itu salah satunya adalah ketika kita berbicara tentang dunia di kampus, kita itu harus punya sebuah value proposition.
Ya, kita harus punya sebuah nilai tambah yang kita over ke orang lain. Kalau kita punya nilai tambahnya biasa aja ya kita nggak laku lah gitu. Jadi pelajaran pertama dari magang itu tanpa ada video itu adalah coba jual dirimu. Kan itu kalimatnya. Nah, terkadang banyak teman-teman itu yang mereka nggak tahu nih, gue punya potensi apa sih gitu. Seperti itu, Mas Sipin. Oh, oke, Mas. Mas Ipin. Misalnya nih Mas Bio motivasinya tinggi nih, Mas. Tapi dia belum punya pengalaman, Mas Bio. Pengalaman Motivasi tinggi, ya. indikator motivasi tinggi apa dulu nih? Iya sih. Pengen banget itu motivasi, iya, enggak. Tetap enggak ya. Oke. Ya kalau dia pengen banget, maka pasti dia akan menceritakan apa yang dia pengen bangetnya itu tadi. Itu. Nanti kita belajar juga ya Mas Ipin. Iya. Gimana tuh mengenali motivasi orang. Iya, Mas Bio, kayaknya kalau menurut saya ya, pendapat saya, 10 itu enggak saklek ya. Enggak. Itu ya let's say itu batas maksimal. Karena kan tadi kan Mas Bio kan belum tentu saya bisa terima kamu kan seperti itu. Ya. Menurut saya yang menurut Mas Bio layak aja. Ya, jadi sebenarnya kalaupun mereka nanti mayoritas, katakanlah ada 10 yang daftar, 10-nya tetap diterima, tapi akan ada 5 yang saya tempatkan di BMTC. Oke. Iya. Yang 5 lagi mungkin kita split ke mana gitu. Jadi kesempatan belajar sama saya dan tim itu nggak terlalu sekental yang 5 tadi. Itu yang paling tough ya. Itu yang siap mati. Serem banget. Gimana teman-teman? Jadi yang 5 ini nggak bakal gantian ya Mas? Kenapa? Misalnya 10. Yang 5 di BMTC. Yang lain kan di luar. Nanti ada yang grouping nanti. Nanti ada yang di grouping nanti. Tapi enggak tukar tempat nggak ya? Enggak. Kalau tukar tempat enggak. Karena mereka punya misi masing-masing nanti. Oke, agak susah juga itu ya. Maksudnya berubah dalam sekejap gitu ya. Iya, nanti ada satu sesi 1-2 minggu kita rame-rame bareng ngerjakan satu project bareng gitu. Seperti itu ceritanya. Oke. Ini ada siapa lagi? Ada Adel, ada Sarah Salsabila, ada Destia. Yang cewek nih. Ya, yang cewek ini belum nih. Destia. Izin bertanya Mas Bio. Hadir. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Tuh, permintaannya Bu Isti dinyalain kamera. Oh, di sini bentar. Saya Destia dari manajemen angkatan 2019. Izin bertanya Mas, saya kan berminat tinggi untuk mengikuti program ini sebenarnya. Nah, sebenarnya berarti ada yang nggak benar. Yang salah gimana yang ingin berwirausaha kan ya Mas. Namun ini kan programnya WFO ya yang mana harus ke Jogja. Nah, sedangkan prioritas saya saat ini adalah ingin menyelesaikan skripsi terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan setelah lulus nanti apakah masih ada programnya dan masih bisa berkesempatan untuk mengikuti programnya atau masih ada periode lagi? Tapi habis lulus bisa. Statusnya bukan mahasiswa bisa nggak apa-apa. Oh, bisa juga. Tamat SMA aja mau magang tempatku boleh-boleh aja kok. Nggak ada masalah. Berarti saya ingin mendaftar tapi mungkin di periode berikutnya. Itu tadi pembenaran atau apa itu? Ingin fokus dulu ke skripsinya dulu. Fokus skripsi. Berapa lama sih skripsi? Skripsi kalau cepat itu 6 bulan Mas, standar. Kata siapa Mbak? Kataku. Nih Bio Hadi Kusuma skripsi cuma 2 bulan. Lah mantap. Iya. Luar biasa. Betul. 2 bulan. 2 bulan setengah di pertengahan bulan ketiga langsung ujian. Wah, keren. Itu. Nah, sekarang balik ke Destia. Urgensi dari skripsi itu apakah mewajibkan kamu untuk berada di kota Purwokerto atau seperti apa? Karena biasanya paling repot dari skripsi itu adalah janji ketemu dosen. Nah itu. Dan hari ini kan ada Zoom. Tidak harus ketemu. Nanti kalau kamu benar-benar mau ikut ini, kamu diskusi sama Bu Dwita tuh. Bu Dwita ada tuh korporasinya.
Maksudnya Atau kalau Pokoknya perlu mau sambil bisa skripsi di ini sambil loh, magang. sambil skripsian itu Destia. Coba nanti Iya. diobrolin sama Bu Dwita. Jadi Oh. makanya skripsimu ganti loh. Takutnya Oh, belum bisa Seandainya memanajemen waktu untuk mengikuti magang dan bukan. menggarap Maksud skripsi. saya begini. Misalnya sekarang kan pembimbingnya siapa kayak gitu ya. Misalnya ganti topik gitu, yang topiknya itu diteliti di tempat magang. Gitu. apa sih yang mau diangkat skripsinya? Kemarin saya baru mengajukan outline tentang baru outline, masih outline. bisa ganti. Baru outline aja, nggak apa-apa. Outline mah aman, belum dapat Baru pembimbing. outline. Nanti rembukan sama Bu Dwita ya. Apa yang mau diangkat? kemarin sudah di ACC sama Bu Weni, saya tertarik meneliti tentang kesadaran kesehatan terkait makanan sehat terhadap purchase intention pembelian makanan sehat. Makanan sehat? Kesadaran kesehatan, ya. Oke. Terhadap purchase intention produk makanan sehat. Risetnya di mana? Moderasi. Gimana? Risetnya di mana? Nah, niatnya di Purwokerto aja. Oh iya, di mana? Nah, belum Tuh kan? tahu. Tuh, itu tuh yang tak bilang barusan. Mahasiswa tuh hanya bisa mengkonsep aja. Berpikir detailnya nggak bisa. Kalau jadi gini, Zaki sama Yubi itu masuk mendekati mereka, ya masih menyusun skripsi tapi sudah mendekati akhir. Dan kemudian mereka, kalau nggak salah Zaki apa Yubi ya, yang kemudian dia ganti materi skripsinya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena sebenarnya kalau kita bicara magang, apa yang ada di kantor tempat kita magang itu akan banyak sekali source yang bisa digunakan untuk diteliti. Ya, nah pertanyaannya sederhana begini, kenapa kamu memilih tentang kesehatan makanan? Karena saya kan sebenarnya saya tertarik ingin membuka usaha catering makanan sehat gitu. Karena saya ingin mencoba hidup sehat mulai dari apa yang saya makan, yaitu ingin minum green juice dan makanan-makanan yang dibutuhkan tubuh sesuai nutrisinya gitu, Pak, Mas. Ya, kenapa kamu tidak mengangkat tema seberapa besar potensi diterimanya makanan sehat di kalangan anak muda atau mungkin di Purwokerto atau mungkin di mana? Itu Karena lebih saya enak. Pikirnya mungkin itu nanti dapat membantu saya ketika nanti membangun bisnis tersebut. Loh, sekarang kalau kamu cari potensi, ternyata hasil dari risetmu mengatakan bahwa produknya nggak layak diterima. Mau bilang apa? Lebih aplikatif yang mana? Iya sih. Nah, tahu? Nah, hal-hal seperti ini yang biasanya kita diskusikan, gitu, dengan magang. Udah mundur selangkah untuk maju ribuan langkah nggak apa-apa. Ini Bu Dwita di sini kan ya? Ada Bu tadi. Bu Dwita, ada nih Bu Dwita. Masih ada Bu Dwita, masih. Ada, cuma lagi nyambi apa orang? Tadi saya call sih Bu, ikut Bu gitu. Oh iya. Bu Dwita. Nah, biasanya nanti Desti, biasanya kalau kami dengan magang di kita ngasih beberapa insight biasanya untuk terkait apa yang lebih aplikatif, yang lebih ini. Karena kalau tadi goalsnya Destia kan adalah pengen buka usaha setelah itu. Nah, ya kan. Nah, kalau aku sih bilang jangan hulunya yang kamu pegang, hilirnya dulu. Kamu kan risetmu di hulu dulu itu. Karena risetmu itu di hulu dari sebuah industri toh, bukan di hilirnya. Itu. Mikir deh. Nanti ngobrol sama dosennya. Ini bicara yang kesadaran kesehatan kemarin kan udah di ACC, udah di approve, jadi tinggal garap. Kemungkinan mungkin lebih cepat. Ini hasil pengalamanku 18 tahun di lapangan ya. Orang Indonesia itu sadar untuk sehat. Iya, betul. Kebiasaannya itu yang bikin nggak sadar. Udah itu aja. Sebenarnya makanan yang kita makan, orang-orang tahu itu nggak sehat tapi tetap dimakan ya, Mas. Nah itu dia, makanya kalau bicara kesadaran, risetmu pasti akan bilang semua orang akan sadar. Itu sama kayak dulu mahasiswa S2 bikin tesis konsultasi denganku terkait tentang
penerima pinjaman bank. Gitu. Jadi di luar negeri penerima pinjaman bank itu mayoritas adalah laki-laki. Dia mau membuktikan. Aku cuma bilang, yuk kita taruhan. Aku potong leher deh. Di Indonesia paling banyak itu cewek. Tapi kalau sudah 500 juta ke atas baru laki-laki. Bener. Dia riset dan segala macam. Bener ya Mas. Kalau 10 juta, 5 juta, 25 juta itu cewek rata-rata. Tapi kalau udah 50 juta, resikonya tinggi, itu baru laki-laki. Itu ada di belakang tuh tesisnya. Untuk tesis S2-nya. Gitu. Itu juga diawali dari sebuah obrolan. Sampai akhirnya diangkat menjadi sebuah tesis. Gitu. Ayo Destia. Ding 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 ding. Berarti ini kalau misalkan saya tetap mendaftar program ini dan menyelesaikan skripsi saya masih bisa ya Mas? Bisa, kamu skripsi sambil magang bisa banget. Tapi target lulus Juni. Target lulus Juni? Iya. Target lulus Juni, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kan dosen pembimbingmu nanti. Bukan kamunya. Semua mahasiswa punya target, cuma kan akhirnya balik ke dosen pembimbingnya. Kalau misalkan kemungkinan terburuknya saya mendapatkan dosen pembimbing yang sulit dihubungi gimana Pak, Mas? Ya udah, kamu tinggal izin aja Mas, balik dulu ke Purwokerto mau ketemu, ya silakan aja. Aku mau orangnya fleksibel aja. Kalian datang ke kantorku juga mau kaosan sandal nggak ada masalah. Bagiku cuma satu, intelektualitasnya jalan. Kompetensi dirinya ada. Itu. Gitu. Tapi kalau misalkan seandainya saya memilih... Kamu kebanyakan tapi kamu. Mbak Destia, kamu ini dulu. Kamu mau kemana nih? Diyakinkan dulu, nanti kamu diskusi sama Bu Dwita, dipilihkan. Apa-apa, nanti ngobrol sama Mbak Isti, ngobrol sama aku, nggak apa-apa. Intinya satu aja. Mau kau magang sambil skripsi, nggak ada masalah. Bisa-bisa nanti kita yang ngeracunin kamu untuk ganti topik, atau bisa-bisa kami jadi malaikat yang nambahin hasil risetnya. Gitu. Nah loh. Ore, ada yang galau. Mungkin nanti saya pikirkan terlebih dahulu ya Mas nanti. Ya, nggak Terima apa-apa. kasih. Siap, santai. Serius. Mbak Lina ada di chat itu Mbak. Mbak Destia masih galau ini. Iya, karena biasanya mahasiswa itu kan mengangkat sebuah topik itu kan sesuai dengan idealismenya mereka kan. Saya ingat, saya ya bukan menyombong tidak. Alhamdulillah saya adalah ilmuwan UGM pertama yang meriset dunia gelombang otak. Karena waktu itu kebetulan hobi saya kan memang di hipnoterapi. Saya dapat sertifikasi dari Amerika Serikat. Karena kompetensi saya di situ, akhirnya bagaimana pekerjaan harian saya terjemahkan secara fisika. Lalu dikajinya lewat medis, risetnya lewat medis, dan dikajinya lewat psikologi. Jadi ada 5 cabang keilmuan dulu yang akhirnya tak ekstrapolasi. Banyak orang bilang, wah terlalu idealis. Bukan masalah idealis, ya aku terlibat hari-hariku di situ, gitu loh. Tanpa harus meninggalkan pekerjaan tadi, akhirnya tak angkat. Alhamdulillah menjadi salah satu andalannya UGM untuk makalah internasional waktu itu. Itu. Dan itu malah bagi Mas Bio saat itu malah itu lebih mudah karena memang dijalani gitu ya Mas. Iya benar. Kalau bicara soal fisika, elektro, hitung-hitungan arus, aduh nggak kuat. Tapi yuk berbicara tentang dunia pikiran kepada para ahli elektro, pasti ahli elektro bertanya ke saya. Bukan mereka pasti minta pendapat saya kan, bukan menghajar akhirnya. Itu cara berpikirnya dibalik waktu itu. Luar biasa. Ini ada yang tanya nih Mas di grup. Iya. Apa tuh? Obrolan. Ini sih 3S. Apa ini 3S namanya? 3S. Sultan. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, program ini step by step-nya bagaimana nggih, dan final result yang kami dapatkan itu apa, serta kami dimentori untuk menjadi pengusaha atau dibentuk menjadi wirausaha seperti dibekali materi, kemudian relasi dan sebagainya. Monggo. Oke. Siap.
Ya, kalau ditanya final resultnya itu kembali ke masing-masing. Jadi kalau relasi materi kita tetap akan berikan di lapangan. Cuma tidak seperti hal yang di kampus ya. Harus presentasi enggak. Kita just by group discussion, kita kasih materi dan segala macam. Kemudian kalau di mentori untuk menjadi pengusaha, saya bilang gini, goalsnya satu sih. Teman-teman lulus, selesai magang, lulus dari Unsud, kita bisa bermitra, itu aja. Itu aja. Jadi kami juga nggak bisa menjanjikan Anda jadi pengusaha kalau ternyata impiannya bukan jadi pengusaha. Tapi kalau ternyata impiannya jadi pengusaha, seperti halnya Zaki, sampai hari ini masih kami mentorin. Gitu. Malah kita rekomendasikan untuk masuk ke dalam program kementerian juga gitu. Mas Zaki, Mas Rizky Rajingge, Mas Bio. Ya, Mas Zaki yang dari Batam. Oh, yang itu yang udah di sana ya. Iya, iya. Seperti itu teman-teman, didampingi. Puisi masih di mute. Terus kalau mungkin gambaran step by step-nya tuh mungkin seperti rencana ininya ya Mas, apa? Misalnya minggu pertama tuh ngapain itu ada nggak Mas? Itu rahasia. Oh, itu rahasia. Enggak. Jadi step by step-nya pertama yang seperti yang tak sampaikan tadi. Pertama teman-teman daftar dulu ya. Kemudian nanti begitu pas nyampe itu biasanya di awal kita akan melakukan digging up tentang penggalian potensi diri ya. Kemudian nanti biasanya di bulan kedua teman-teman itu nanti kita mulai sinkronisasikan arahnya mau kemana, kemudian penugasannya seperti apa, lebih ke arah ke sana nanti. Nanti biasanya sisa 3-4 bulan terakhir itu nanti teman-teman sudah langsung aplikasi aja. Biasanya sambil bekerja dan mengaplikasikan gitu. Jadi bulan ketiga sampai selesai itu intinya seperti praktik gitu nggih, maksudnya terjun langsung gitu. Ya, bisa dalam menyelesaikan studi kasus yang ada atau misalkan memang ada beberapa tugas yang sifatnya administratif yang teman-teman harus pelajari ya. Selama 6 bulan itu sih nanti base-nya tetap praktek ya. Gitu. Secara keseluruhan kita punya lah silabus-silabusnya, negosiasi atau apa. Biasanya nanti kalau negosiasi biasanya kalau negosiasi itu ketika saya misalnya diundang oleh OJK misalnya, nanti saya nggak datang, tapi jadi jubirnya adalah mahasiswanya. Nah, mahasiswanya kelabakan biasanya kayak gitu. Ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ilmu-ilmu seperti itu kan kalau di kampus kan tidak diajari, kalau praktiknya harus bagaimana ya. Paling diajari kan pengertian negosiasi. Nah, kalau di sini negosiasinya langsung kayak dulu itu ada namanya Nina, nggak bisa bahasa Inggris. Kemudian akhirnya saya ajak ke dalam kegiatan Kementerian Luar Negeri. Waktu itu kita mewakili Indonesia. Nah, kemudian saya suruh dia jaga stand. Saya suruh dia jaga stand, kebakaran jenggot. Akhirnya mau nggak mau belajar bahasa Inggris dia. Itu sengaja ya Mas, dipilih sengaja lah. Bahasa Inggris ya? Sengaja. Dan saya coba bilang pokoknya minta kartu nama. Jadi begitu udah kebingungan dia minta kartu nama baru saya kontak bayarnya. Nah itu, jadi mau nggak mau harus belajar karena di lapangan juga nantinya akan seperti itu nggih Mas? Nggih, benar. Itu ya, ini pembelajarannya luar biasa loh. Memang itu MBKM itu intinya seperti itu ya. Breakthrough banget ya. Tak buang belajar motor. Nggak dapat hal yang ini gitu kan ya. Hal yang benar-benar didapatkan tuh masih diraba-raba gitu. Kalau seperti langsung dapat. Saya masih ingat Nina itu dulu adalah mahasiswa saya di kelas pramugari. Saya dulu sempat jadi dosen kepribadian di kelas pramugari dan kemudian Nina mendaftar. Waktu itu saya bilang, udah kamu jadi asistenku aja, saya bilang. Jadi begitu pas lagi meeting sama LSM Korea, LSM-nya tanya, Mas, ini PIC-nya siapa? Nina itu ya tamatan SMK dan kemudian ikut kursus pramugari. Saya bilang, oh ada kok orangnya, saya bilang. Tim saya bilang. Nina, siapa Mas? Ya kamu lah, saya bilang. Langsung shock deh. Dan habis itu dia mau nggak mau karena SMK kan tidak belajar administrasi, mau nggak mau akhirnya belajar administrasi dia.
bikin laporan, bikin apa segala macam. Gitu. Bisa ya. Iya. Nah itu Gitu. teman-teman ya. Berarti emang Bisa jadi kalian apapun. siap-siap selalu terkejut nanti sama Mas Bio ya, karena akan diajari ilmu-ilmu yang mungkin kalian itu tidak terfikirkan gitu. Begitu, ada begitu. lagi nggak teman-teman ini? Ada lagi? Ini ada berapa lah? Oke. Tersisa ada 20. Ya, 20 orang. 21. 21 orang. Dikurangi ini mungkin yang saya misalnya Pak Ipin, Bu Isti, Pak Yuda. Ya, sekitar 8 orang lah, 8-7 orang mahasiswa yang masih bertahan. Duh, ada yang keluar satu. Satu persatu seleksi alam ini ya. Nanti tinggal 7 ya. Tinggal 15. Ya tinggal 15. Gimana teman-teman? Atau sudah cukup? Bagaimana Bapak Ibu? Bu Isti, Pak Ipin, mungkin Pak Yuda. Mungkin Mas Bio, batas waktunya kapan nih Mas? Kan Februari awal sudah di Jogja ya Mas? Ya. Kalau bisa sekarang tanggal 12 ya. Tanggal 25 aja Mas. Oke. 25. Maksimal 25 ya. Maksimal 25 teman-teman. Mengirimkan, termasuk mengirimkan video tadi ya. Iya benar. Video kan cuma sebentar. 3 menit aja cukup. Bikin video sedikit ya, sebentar untuk dikirimkan. Pendaftarannya nggih Mas Bio nggih, 12 sampai 25 nggih. Iya Mas. Iya, siap. Siap. Oke. Mas Fahrul, ada yang mau ditanyakan Mas? Ini partner magang. Ada Mas Fahrul. Ada Mas Fahrul. Mas Fahrul. Dia itu ikut tim mana-mana ini. Lagi rapat musrenbang kayaknya. Oh gitu ya? Lagi musrenbang tuh. Iya mau. Oke. Mas Agung, Ketua Imes Bank, kalau mau bertanya, masukan. Ini yang kepanjangan tangan saya, Mas Bio, ya, di teman-teman Ketua Imes Bank, Ketua HMJ, Ketua HMJ, Mas Ernest. Ersan mana? Ersan. Ersan mana? Oh, udah nggak ada. Termasuk Mas Rafif ya tadi. Sip. Ayo BEM, do something dong. Mas Agung? Untuk aplikasi Tridharma aja. Ada Presiden BEM nih, Mas Raffi. Mas Ayo. Raffi kan lagi mendesain MBKM tuh, mungkin bisa diobrolin sama Mas Bio, Mas Raffi. Mas Raffi, silahkan Mas Raffi, mumpung ada Mas Raffi atau Mas Raffi, ini mereka kan sama-sama tahu. Iya, jangan BEM nanti image-nya hanya demo loh. Ya kan? Desa wisata berdiri karena BEM, wah kan keren tuh. Ya kan? Iya. Jadi jelas realnya apa. Oh iya Mas Bio, tahun ini kan BEM mau dampingi itu desa apa ya? Mitra desa gitu namanya. Tahun ini yang didampingi itu Desa Karanganyar. Potensinya itu mereka punya kebun apa ya namanya ya? Kebun sayur. Jadi dari 27 dasawisma yang 17 itu punya kebun sendiri gitu Mas. Saya sih bilang ke mereka, yang kalian kembangkan, mau kita kan orang ekonomi, masa harus nandur-nandur di ngopo gitu. Ya kita kan pikirnya kan bagaimana meningkatkan nilai tambah dari kebun sayurnya kan, buat wisata, untuk diolah lagi, bagaimana menggabungkan aquaponik gitu kan, ikan sama sayuran seperti itu. Apik gue Mbak. Ya mudah-mudahan hasilnya bagus. Ya. Nanti berkabar aja apa yang bisa kita support nanti. Itu. Desain wisatanya mungkin Mas, karena di situ kan banyak itu biker tuh kalau weekend. Jadi kayak ada wisata mendadak gitu tuh kalau weekend tuh. Aku perlu ngelihat tuh. Aku perlu tinggal 1-2 hari untuk capture. Biasanya begitu. Ada lagi perpustakaan desa. Namanya perpustakaan desa.
Iya, itu juara 1 provinsi. Tantangannya Wow. satu itu perpustakaan desa itu. Apa itu? Literasi Indonesia itu jelek. Nah, betul, betul. Literasi Indonesia jelek. Itu. Ya, terus saya bilang, terus gimana caranya biar buku-buku itu menginspirasi gitu. Jadi jangan cuma di bukunya aja, tapi bagaimana membangkitkan kreativitasnya dari literasi itu. Jadi Iya. mereka gini, misalnya ibu-ibu ya pakai rinjing tuh Mas, bawa buku. Anak-anak muda lagi pada tongkrongan, ayo daripada ngobrol ranggena, tulanan HP tok, ya maca buku kayak gitu. Oke. Ya Nah, seperti itu. Dan mereka sebulan cuma dibayar 50.000. iya, itu PR banget karena Iya, dengan luar teman-teman biasa. media kita juga kemarin habis ngobrol kan dengan salah satu redaksi sini juga ngobrol bahwa Indonesia hari ini literasi bacaan berkualitas itu rendah, tapi literasi menonton video viral itu tinggi. Yang mana kontennya itu kadang traffic light terlama di Banyumas. Ah itu viral tuh. Itu viral tuh biasanya itu. Ya kan? Yang manakah traffic light kan itu. Itu viral itu. Hal-hal seperti itu. Sip. Ada lagi mungkin yang lain? Ini saya pingin BEM loh suaranya, biar Mas Raffi atau Mas Raffi. Ayo BEM dipanggil Bu Ayo, Esti. ini kan kemarin waktu promosi idenya banyak loh. Apa aja Mbak contohnya idenya Mbak? Nah, itu ini bocah loro ono nang kene kok. Mas Raffi. Halo Mas Raffi. Rafif. Itu ada Farhan. Mas Farhan. Ya, Silakan Mas Farhan. Monggo. Ya, selamat pagi Mas Bio dan Bapak Ibu dosen, terima kasih. Saya izin bertanya perihal MBKM magang ini, itu tadi di awal disampaikan ada 6 bulan. Dalam 6 bulan itu sebenarnya saya belum KKN dan targetnya itu di bulan Juni gitu. Sementara 6 bulan tentu melebihi target saya untuk nanti KKN. Kira-kira itu dimulainya kapan dan selesainya kapan ya Mas? Terima kasih itu dulu. Apanya? Kegiatan ininya, MBKM-nya? Kegiatan MBKM-nya, betul. Oh, Mbak, sebentar aku tanya ke Mbak Isti. Mbak, ini bisa nggak sih dikonversi jadi KKN, Mbak? KKN. Sepertinya yang keberatan LPPM ya? LPPM ya? Oh, Kalau alah. fakultas sih nggak keberatan. Sebetulnya ini udah lebih dari KKN ya. Iya, benar. Ada Mas Yuda. Halo Mas Yuda. Mestinya bisa loh, bisa Mas Yuda. Iya ya. Udah pernah apa belum sih KKN dikonversi? Dulu pernah Bu, tapi yang pendidikan. Bu, yang pendidikan Bu. Masalahnya KKN itu kita tidak memutuskan sendiri yo, kudu rembugan karo LPPM ya? LPPM-nya. Nanti diajukan ke LPPM aja. Oh, bisa diajukan ke LPPM. Ya. Nanti tinggal temanya, KKN-nya temanya apa? Temanya di BMTC ngapain? Ya, jadi kayak misalkan dulu jadi Satgas COVID gitu kan bisa disetarakan dengan KKN kayak gitu. Nanti ada tim penilainya di sana. Kalau masalah pemaketan jadi KKN-nya sih bisa-bisa aja, itu kan di kita di fakultas. Oh, bisa ya, Mas? Yang maketkan kan kita Bu Isti, tapi nanti penilaiannya ada di LPPM. Oh iya. Kemarin juga yang kampus mengajar juga ada nggih Pak Yuda, KKN masuk di konversi. Betul, bisa juga. Intinya sih nanti kalau dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat ya saya kira semua kegiatan bisa kok. Iya. Apalagi ini 6 bulan gitu. Mas Yuda, nanti aku tak ikut sumbang saran terkait KKN ya. Aku tak pilih plotting area ya. Maksudnya gimana Mas Bio? Jadi nanti ada beberapa pemberdayaan kita libatkan itu nanti misalkan untuk unsur nih, kalau bisa ada KKN di sini di tempat yang kita bina misalnya gitu, nggak apa-apa toh? Saya kurang paham. Mas Pahrul itu tim KKN itu, Mas Pahrul. Oh gitu. Gimana sih polanya KKN? Plottingnya saya kurang paham itu. Kan ada KKN tematik ya kalau nggak salah ya. Betul, kita ada KKN reguler dan KKN tematik, betul. Nah, kategori tematik itu karena saya sendiri dulu pernah ngajukan ditolak Pak Bio. Mas Bio. Oh, terus, ya, jadi saya kurang paham apa namanya
kriterianya itu harus gimana gitu kalau tematik. Oke. Mas Fahrul itu tim di KKN di LPPM gitu. Kayaknya sedang rapat deh Mas Fahrul deh. Oh nggih. Nggih, enggak apa-apa. Nggih. Ya itu tadi Farhan. Farhan. Perkiraan kita Februari sampai Agustus. Oke, berarti cukup panjang ya Pak dibanding MBKM lainnya, karena kalau beberapa pilihan lain itu menawarkan sekitar 3 bulan studi independen atau 4 bulan magang, 4-5 bulan magang seperti itu. Mungkin itu jadi pertimbangan saya yang paling berat aja sih. Nggak apa-apa. Karena secara pribadi aku cuma tanya, 4 bulan you dapat apa? Dan you bisa berkontribusi apa? Kalau aku sih begitu. Karena kalau di kita ini konsep magangnya juga memberikan kontribusi toh. Jadi tidak hanya belajar di tempat, tapi juga memberikan kontribusi impact. Makanya tadi tak bilang sebenarnya kalau kita bicara kayak kemarin project kita dengan LSM Korea, itu udah kayak KKN sendiri jadinya. Gitu. Gitu, Bro. Oke, thank you Mas Bio. Mungkin tadi kalau ditanya kontribusi kamu apa, sebenarnya saya tertarik untuk menyelesaikan masalah dimanapun saya ada gitu nantinya. Nah, itu. Oke. Daftar Mas Farhan, daftar kerja. Mungkin untuk ini Mas Farhan, nanti jadi walaupun sampai Agustus, nanti di Juni misalnya harus dikonversi dulu ke KHS, itu nggak masalah ya Mas Bio ya, nanti ada masalah. Ujian di tengah gitu ya Mas Farhan, nggak apa-apa, nanti setelah masuk KHS-nya nilainya masuk, masih berlanjut sampai Agustus gitu Mas Farhan. Ininya, kegiatan ininya. Bisa dipahami ya Mas Farhan ya? Bisa Pak, terima kasih. Oke. Ya. Jadi nggak masalah sebenarnya. Oke. Enggak Mbak Lina? Itu udah. Nggih. Sudah. Nggih. Karena sudah zuhur juga nih. Ini luar biasa Mas Bio, waktunya terima kasih sekali ya Mas. Siap Mas. Siap. Agenda lain juga, Bapak Ibu juga mungkin setelah zuhur mungkin ada agenda lain nanti dan teman-teman semua masih melanjutkan KKN-nya. Mungkin bisa dicukupkan nggih Mas Bio, kemudian Bapak Ibu yang lain. Matur nuwun sangat ini Mas Bio. Sami-sami Mbak Lina. Nanti kalau ada pertanyaan susulan mungkin akan kami susulkan nggih Mas Bio. Boleh. Siap. Nggih. Matur nuwun Bapak Ibu, Mas Bio dan teman-teman yang telah menyimak ya dan juga hadir dalam acara sosialisasi tentang MBKM kewirausahaan. Saya takut salah nyebut lagi nanti. Semoga teman-teman yang memang istilahnya memiliki keinginan kuat untuk belajar mengenai bagaimana sih lapangan seperti itu, kemudian ingin ingin menambah soft skill, semoga bisa bergabung di program ini dan juga silahkan mendaftar paling lambat tanggal 25 Januari di link yang sudah dibagikan di kolom chat, atau nanti misalnya ada yang ketinggalan kemudian Zoom-nya keluar masuk, misalnya belum sempat copy, nanti bisa menghubungi Pak Agus Arifin, Bu Istiqomah, ataupun saya maupun Bapak Ibu lain yang ada di Prodi. Ada Bu Dwita, Bu AA, dan juga ada Pak Fahrul sama Pak Fibri. Nanti kita bikin flyer lagi Mbak. Flyer lagi untuk lagi. Yang ini, yang terakhir. Pendaftaran memudahkan ya. Oh, nggih. Itu nggih Mas Bio. Siap Mas. Kami bikinan flyer yang Ya. Boleh. Oke, siap. Dan mungkin bagi teman-teman yang sedang KKN juga bisa menyampaikan ke teman-temannya yang hari ini belum bisa bergabung, barangkali malah ada yang belum bergabung, tetapi justru ketika diceritakan sosialisasi hari ini tertarik untuk mengikuti program MBKM Kewirausahaan. Baik, mungkin seperti itu. Sampai jumpa Bapak, Ibu, dan teman-teman di lain kesempatan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bio, matur nuwun sangat. Sami-sami Mas Arifin, Mas Yuda, Mas Arifin, Mbak Esti, Mbak Lina, Febri.
Punten ada tamu aja. Siap. Matur nuwun ya. Siap. Matur nuwun Mas Bio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenuan Bu Isti, Pak Ipin. Terima kasih Mbak Lina. Terima kasih Mas Yuda. Bu Isti.